Tanggal 2 September tahun 1945. Adegannya sama seperti dalam penglihatan terakhir. Yesus berpamitan kepada si janda, dengan menggandeng tangan Yusuf kecil, dan ia berkata kepada perempuan itu, "Tak ada seorang pun yang akan datang sebelum aku kembali, terkecuali mereka orang bukan Yahudi. Tetapi, terimalah di sini hingga lusa siapapun yang datang, katakan bahwa aku pasti akan di sini. Akan kulakukan, Guru, dan jika ada orang-orang sakit, aku akan memberi mereka tumpangan seperti yang engkau ajarkan padaku. Jadi, selamat tinggal dan damai sertamu. Ayo, Menahem." Dari percakapan singkat ini aku mengerti bahwa orang-orang yang sakit dan malang biasa datang kepada sang guru di Khorazim dan bahwa Yesus telah menginjili bukan hanya dengan bekerja melainkan juga melalui mukjizat-mukjizat. Dan jika Khorazim masih acuh tak acuh, sungguh berarti bahwa itu adalah tanah liar yang tak dapat diolah. Dan meski begitu, Yesus melintasinya dengan bertukar salam dengan mereka yang menyalaminya, seolah tak ada masalah dan lalu kembali melanjutkan percakapannya dengan Menahem. Yang bimbang apakah dia sebaiknya balik kembali ke Macaerus atau tinggal seminggu lebih lama. Sementara itu di rumah di Kapernaum, mereka mempersiapkan perayaan Sabat. Matius yang masih sedikit timpang menyambut rekan-rekannya, menawari mereka minum dan buah-buahan segar, sementara menanyakan misi mereka. Petrus mengangkat hidungnya muak melihat beberapa orang Farisi sudah mondar-mandir dekat rumah. Mereka ingin meracuni Sabat kita. Aku rasanya ingin pergi menemui guru untuk mengatakan padanya agar pergi ke Betsaida dan dengan begitu mengacaukan rencana mereka. "Dan apa kau pikir bahwa guru akan melakukannya?" tanya saudaranya. "Maka, akan ada orang malang itu yang menantikannya di ruangan di lantai bawah," komentar Matius. "Kita dapat membawanya ke Betsaida naik perahu, dan aku, atau seorang lain, dapat pergi dan menemui guru," kata Petrus. "Bukan ide yang buruk," kata Filipus, yang bersedia pergi ke Betsaida di mana keluarganya tinggal. Terlebih lagi, catat itu, perlindungan mereka sudah diperkuat dengan ahli-ahli Taurat. "Marilah kita segera pergi. Kau yang membawa orang sakit itu, pergilah melalui kebun sayur mayur dan buah-buahan dan berangkat melalui belakang rumah. Aku akan membawa perahu ke Sumur Ara dan Yakobus juga. Simon Zelot dan saudara-saudara Yesus akan pergi menemui guru. Aku tidak mau pergi bersama orang kerasukan itu," tegas Iskariot. "Kenapa tidak? Apa kau takut roh jahatnya akan menempel padamu? Jangan ganggu aku, Simon anak Yunus. Aku katakan bahwa aku tidak mau pergi dan aku tidak akan pergi." Pergilah bersama kedua sepupunya menemui Yesus. "Tidak, ikut di perahu." "Tidak." "Baik, apa maumu? Kau selalu menjadi penghalang. Aku mau tinggal di sini, di tempatku berada. Aku tidak takut pada siapapun dan aku tidak akan lari. Bagaimanapun, guru tidak akan suka dengan muslihat itu. Dan akan ada khotbah lainnya yang mencela kita. Dan aku tidak mau mendapatkannya melalui kesalahanmu. Kau boleh pergi. Aku akan tinggal di sini untuk melaporkan." "Sama sekali tidak bisa, entah semua orang pergi atau tidak seorang pun pergi," teriak Petrus. "Maka, tidak seorang pun pergi, sebab guru di sini. Ia datang," kata Zelot serius, seraya menatap ke arah jalan. Petrus, yang jelas tidak puas, menggerutu lewat jenggotnya. Namun ia pergi menemui Yesus bersama yang lainnya. Sesudah menyalaminya, mereka memberitahukan padanya mengenai seorang buta dan bisu yang kerasukan, yang sudah menantikannya selama beberapa jam bersama para sanaknya. Matius menjelaskan, dia seperti tubuh yang lembam. Dia mencampakkan diri ke karung-karung kosong dan tidak bergerak sesudahnya. Sanaknya berharap padamu. Mari dan segarkan dirimu dan engkau akan menolongnya kemudian. Tidak, aku mau segera menemuinya. Di mana dia? Di ruangan di lantai bawah, dekat oven. Aku menempatkannya di sana bersama sanaknya. Sebab ada banyak kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang kelihatannya menunggu kesempatan untuk menyerang. Ya, dan lebih baik tidak membuat mereka gembira, gerutu Petrus. Apa Yudas anak Simon tidak di sini?
Tanya Yesus. Dia tinggal di rumah. Dia harus melakukan yang berlawanan dengan apa yang dilakukan orang-orang lain, gerutu Petrus lagi. Yesus menatapnya, namun tidak menegurnya. Ia bergegas menuju rumah, dengan mempercayakan si bocah pada Petrus, yang membelainya serta langsung mengeluarkan dari ikat pinggangnya yang lebar sebuah peluit, dan berkata, "Satu untukmu dan satu untuk putraku. Aku akan membawamu bertemu dengannya besok sore. Aku meminta seorang gembala membuatkannya untukku sesudah aku berbicara kepadanya mengenai Yesus." Yesus memasuki rumah, ia menyalami Yudas yang tampak sibuk memilah peralatan dapur, dan ia lalu langsung pergi ke semacam gudang yang rendah dan gelap di samping oven. "Bawa orang sakit itu keluar," perintah Yesus. Seorang Farisi yang bukan dari Kapernaum, tetapi yang keangkuhannya bahkan melebihi kaum Farisi setempat, berkata, "Dia tidak sakit, dia kerasukan. Itu masih suatu penyakit roh. Tapi mata dan lidahnya terikat. Adalah selalu suatu penyakit roh yang meluas ke lengan dan tungkai serta organ. Jika engkau membiarkanku menyelesaikannya, kau akan menyadari bahwa itulah apa yang hendak aku katakan. Demam ada dalam darah ketika orang sakit, tetapi sesudah darah, ia menyerang bagian tubuh yang ini atau itu." Si Farisi tidak tahu bagaimana harus menjawab dengan pedas dan dia terdiam. Orang yang kerasukan itu sudah dihantar ke hadapan Yesus. Dia tak bergerak. Matius memang benar, geraknya dihalangi hebat oleh roh jahat. Sementara itu orang banyak berkumpul. Sungguh mencengangkan bagaimana, teristimewa pada jam-jam yang aku sebut sebagai jam istirahat, orang-orang begitu cepat berkumpul di tempat di mana ada sesuatu untuk ditonton. Orang-orang terpandang dari Kapernaum sekarang ada di sana, dan di antara mereka ada 4 orang Farisi. Yesus juga di sana, dan di suatu pojok, dengan dalih perintah pengawasan, ada si centurion Romawi, dan warga dari kota-kota lain yang bersamanya. "Dalam nama Allah, enyah dari mata dan lidah orang ini, aku menghendakinya, bebaskan dia, kau tidak lagi diizinkan merasukinya. Pergi," seru Yesus seraya mengulurkan kedua tangannya sementara memberi perintah. Mukjizat dimulai dengan suatu lolongan murka dari si roh jahat dan berakhir dengan pekik sukacita dari orang yang disembuhkan yang berseru, "Putra Daud! Putra Daud, kudus dan raja." "Bagaimana orang ini tahu bahwa adalah ia yang menyembuhkannya?" tanya seorang ahli Taurat. "Semua ini lelucon, orang-orang ini dibayar untuk melakukannya," kata seorang Farisi seraya angkat bahu. "Oleh siapa, jika kau tak keberatan aku bertanya padamu?" kata Yairus. "Oleh kau juga, dan untuk tujuan apa? Untuk menjadikan Kapernaum termasyur. Jangan merendahkan inteligensimu dengan berbicara omong kosong dan lidahmu dengan membuatnya kotor dengan dusta. Kau tahu bahwa itu tidak benar, dan kau seharusnya sadar bahwa kau bicara omong kosong. Apa yang sudah terjadi di sini sudah terjadi di banyak bagian Israel. Jadi, harus ada seseorang yang membayar di mana-mana. Aku sungguh tidak tahu bahwa rakyat jelata di Israel sungguh sangat kaya. Sebab kau, dan bersamamu semua yang berkuasa, jelas tidak membayar untuk itu. Jadi rakyat jelatalah yang membayar, sebab mereka satu-satunya yang mengasihi guru. Engkau adalah kepala sinagoga dan kau mengasihinya. Ada Menaham, di Betania ada Lazarus anak Teofilus. Mereka bukan rakyat jelata,